prajurit Sikatan yang berkemampuan Rider, terginas dan keunggulan dalam memenangkan perang dengan sejati Masra Yuda. Batalion Infanteri 500 Sikatan adalah satuan tempur dasar khusus yang berdiri sendiri, berkedudukan langsung di bawah Pangdam 5 Brawijaya. Batalion Infanteri 500 Sikatan berlokasi di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Membawahi 5 kompi, yaitu Kompi Senapan A, Kompi Senapan B, Kompi C, Kompi Markas, serta Kompi Bantuan. Awal berdirinya Batalion Infanteri 500 Sikatan diawali dengan pembentukan Batalion 6040 pada tahun 1945. Adapun Komando Batalion 6040 saat itu dijabat oleh Mayor RM Sudarsono. Pembentukan Batalion 6040 berubah menjadi Batalion 6010. Kemudian pertengahan tahun 1947, Batalion 6010 berubah menjadi Batalion 131. Batalion 131 berubah menjadi Batalion 23 pada bulan Maret 1949 di wilayah Kediri. Pemberian Batalion 23 diberi nama Sikatan di bawah pimpinan Mayor Muhammad Sabirin Mokhtar. Kemudian dari Batalion 23 Sikatan berubah menjadi Batalion 507 Sikatan. Pada bulan Desember 2003, Batalion 507 Sikatan berubah menjadi Batalion Rider 500 Sikatan. Pada tahun 2023, berubah menjadi Batalion Infanteri 500 Sikatan. Kecepatan mobilitas dan kesiapsiagaan yang tinggi bagi prajurit Batalion Infanteri 500 Sikatan menjadikan satuan ini selalu siap melaksanakan panggilan tugas negara dimanapun berada. Visi Batalion Infanteri 500 Sikatan adalah melaksanakan pembinaan satuan sehingga terwujud Batalion Infanteri 500 Sikatan yang solid, profesional, modern, tangguh, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat, serta mampu menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah Jawa Timur. Misi Batalion Infanteri 500 Sikatan adalah membentuk mental kejuangan prajurit yang tangguh dalam setiap menghadapi pelaksanaan tugas, memelihara dan meningkatkan jasmani dan rohani prajurit, teknik dan taktik bertempur prajurit di segala medan dan cuaca, melatihkan keterampilan teknik dan taktik kemiliteran sesuai dinamika di daerah penugasan. Batalion Infanteri 500 Sikatan mempunyai tugas pokok sebagai pasukan Mobile Kodam 5 Brawijaya yang melaksanakan pertempuran jarak dekat dengan mencari, mendekati, menghancurkan, menawan musuh, serta merebut, menguasai, dan atau mempertahankan medan, baik berdiri sendiri maupun dalam hubungan yang lebih besar. Melaksanakan fungsi organik pembinaan, meliputi kegiatan di bidang latihan, dalam rangka mendukung tugas pokok Batalion Infanteri 500 Sikatan, operasi, meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penggunaan teknik dan taktik infanteri, serta peningkatan dan pemeliharaan kemampuan tempur, guna menghadapi tugas di masa yang akan datang. Batalion Infanteri 500 Sikatan adalah satuan tempur yang memiliki kualifikasi Rider. Kemampuan Rider yang dimiliki antara lain mampu melaksanakan pertempuran jarak dekat, mobil, dan fast roping. Sebagai satuan infanteri, Batalion Infanteri 500 Sikatan juga mampu melaksanakan pertempuran di hutan untuk mencari, mendekati, dan menghancurkan musuh. Batalion Infanteri 500 Sikatan juga memiliki satuan K9 yang sangat terlatih yang dibekali kemampuan utama yaitu sebagai anjing pelacak dan anjing penyerang musuh. Sejak berdirinya satuan ini, Batalion Infanteri 500 Sikatan telah melaksanakan penugasan-penugasan di seluruh wilayah Indonesia,
sebagai berikut. Keberhasilan di daerah penugasan. Pada tahun 1950, berhasil menumpas pemberontakan APRA di Bandung. Pada penugasan Aceh, tahun 2003 sampai 2005, berhasil menembak mati Panglima GAM, Tengku Ishak Daud, yang sekaligus Kepala Staf Angkatan Bersenjata GAM, Komando Pusat Tiro. Pada penugasan Aceh tahun 2005, berhasil menembak mati Panglima Muda Wilayah Banda Aceh, Ahmad Kenkeng, yang sekaligus Panglima Operasi Aceh Besar. Pada penugasan luar negeri di Libanon tahun 2013, berhasil menengahi pertikaian antara LAF, Lebanese Armed Force, dan IDF, Israel Defense Force, sehingga mencegah terjadinya kontak tembak dan mendapatkan apresiasi dari Head of Mission, Force Commander Unifil, Maijen Paulo Serra. Kami, prajurit Batalion Infanteri 500 Ikatan, satuan yang mampu bergerak dan bertindak dengan cepat dalam segala medan pertempuran. Siap mengemban tugas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batalion Infanteri 500 Ikatan, cepat, senyap, dan tepat. A movie, just like a storybook. We are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero, rising like you've never seen, just like in a dream. Saya Sesan Kepala Acong Tiu Purwanto. Saya anak kelima dari 6 bersaudara, saya lahir di Malang. Atletik adalah jalan mengubah hidup saya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, orang tua saya pedagang, dan saya harus berjuang untuk bisa bersekolah. Waktu itu saya menjadi pelepas burung merpati, dengan itu saya terbina secara otodidak. Waktu SD itu saya mulai ikut kejuaraan porseni SD, dan situ guru SD saya melihat bakat saya dan menyarankan untuk bergabung di PASI Kota Malang. Kurang dari 2 tahun saya sudah menjuarai kejuaraan remaja di tingkat nasional. Alhamdulillah dengan prestasi saya ketika saya bersekolah dan saya direkrut untuk masuk menjadi anggota TNI AD dari jalur prestasi. Alhamdulillahnya lagi saya ditempatkan di tempat yang sangat tepat, yaitu Yonif 521 Kediri. Di sana selain komandannya dari awal sampai berganti sekarang pun supportnya luar biasa, anggotanya dan atasan-atasan yang lain pun sangat support mendukung kegiatan saya di atletik ini. Pencapaian prestasi yang saya raih, diantaranya saya mengikuti SEA Games 5 kali, 1 kali saya emas di Kuala Lumpur, dan 3 kali perunggu. Untuk saat ini saya menjadi pelatih di Platnas menangani atlet lari 3000 meter steeplechase. Steeple, and he's sprinting towards the line now. He's going to be outside of record time, but he's got the gold medal. Purwanto of Indonesia. Saat ini saya juga tidak hanya menangani atlet Platnas, namun menangani atlet Puslada persiapan PON Aceh Sumut
Dan status saya di Puslada ini sebagai pelatih utama dan masih aktif menjadi atlet. Nantinya saya akan turun juga di PON Aceh Sumut September 2024 ini. Atletik Indonesia juara. Keberhasilan saya bukan semata-mata hasil kerja keras saya pribadi, tapi banyak orang yang terlibat di belakangnya, seperti keluarga, terutama satuan yang support sangat luar biasa. Tanpa mereka, saya tidak ada di posisi sekarang ini. From Indonesia, Ajong Teo Purwanto. Laid the challenge down with Ajong Teo Purwanto of Indonesia. Berani, bijaksana, pantang mundur, suci, macan kumbang, prajurit petarung, aku siap. Sikatan, selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama Hadi Wiguna, pangkat Sersan 1, Jabatan Bintara Peleton 2, Kompi Senapan A, Batalion Infanteri 500 Sikatan, Kodam 5 Brawijaya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kendaraan tempur yang dimiliki oleh batalion kami, yaitu P6 Atap yang diproduksi oleh PT Senta Surya Eka Jaya SSE Indonesia Defense. Untuk spesifikasi, untuk dimensi kendaraan P6 Atap panjang 4.700 mm, kemudian untuk lebar 2.645 mm. Untuk tinggi kendaraan P6 Atap ini 1.660 mm. Untuk bobot tempur isi dengan senjata bisa mencapai 2.885 kg, untuk berat kosong 2.285 kg. Untuk persenjataan 7,6 weapon atau juga dibekali dengan 12,7. Untuk RPM kapasitas 2.400 cc. Konfigurasi rear mount engine, transmisi automatic 6 maju ditambah 1 mundur. Sistem gerak 4x4. Sistem chassis suspensi independent double wishbone with stabilizer bar. Keunggulan dari kendaraan P6 Atap ini sendiri dilengkapi dengan GDS. Kemudian ada yang dilengkapi juga dengan RCWS yang berada di belakang saya. GDS yaitu didesain untuk mendeteksi, mencari perkiraan lokasi, dan melaporkan serangan yang bersumber dari senjata api. Kemudian didesain untuk mendeteksi tembakan agresif dan supersonik. Agresif berarti tembakan yang mengarah ke sistem atau kendaraan. Pengoperasian mode otomatis, integrasi dengan RCWS. Jadi integrasi dengan RCWS itu apabila kendaraan ditembak oleh musuh berkaliber 5,56 sampai dengan 14 mm dideteksi oleh sistem GDS yang berada di belakang mobil. Kemudian diintegrasikan dengan RCWS sistem turret yang berada di kendaraan satunya. Bisa diintegrasikan, jadi nanti bisa menembak secara otomatis dari rangkaian turret di kendaraan GDS yang di belakang. Untuk keunggulan dan fungsi kendaraan P6 Atap ini, khususnya di batalion kami, Batalion 500 Sikatan, sangat berperan penting untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat, operasi pembebasan tawanan, operasi penghancuran, dan juga bisa digunakan untuk pertempuran hutan, yang mana sudah dilengkapi dengan sistem GDS dan RCWS. Baik itu digunakan dalam ajang latihan ataupun digunakan di dalam operasi tugas.
alutsista lain yang dimiliki oleh batalion kami yaitu senjata AR-15. Armalite model 15 ini diproduksi oleh negara Amerika Serikat, digunakan semenjak dari tahun 1958 sampai dengan sekarang. Untuk berat senjata ini mencapai 2,27 kg. Kemudian untuk panjang keseluruhan 60 cm. Untuk panjang laras 368 mm. Untuk magazin model setanag, kemudian alat bidik besi pisir pijera. Di sini ada semi fire, kemudian otomatis dan safe. Munisi menggunakan peluru 223 Remington 5,56 NATO. Untuk kecepatan munisi mencapai 975 meter per second, jarak efektif 550 meter. Kemudian untuk maksimal tembakan 800 butir per menit apabila menggunakan semi otomatis. Untuk keunggulan senjata AR-15 ini dihadapkan dengan tugas operasi lebih diuntungkan karena untuk pembawaan lebih efektif dan juga ringan. Ditambah untuk senjata ini sudah disediakan untuk penempatan alat bidik optik, yang dimana alat bidik optik ini bisa digunakan untuk menembak malam hari. Untuk keunggulan lain dari senjata AR-15 ini lebih efektif dan lebih ringan, bisa digunakan untuk melaksanakan latihan ataupun tugas operasi, baik itu pertempuran jarak dekat ataupun pertempuran hutan.